kembali kita berjumpa dalam video ini kelas survei kitab-kitab sejarah. Dan ya, hari ini kita mau bahas kelanjutan dari survei kitab-kitab sejarah, yaitu kitab Nehemia. Sebenarnya sudah banyak hal yang kita singgung kitab Nehemia ini di kitab Esra, karena kedua kitab ini adalah kitab yang ditulis pada zaman yang sama, yaitu setelah pembuangan, dan sudah beberapa poin-poin penting sebenarnya sudah disinggung dalam kitab Esra. Tapi ya, ini adalah satu kitab tersendiri dan kita harus melihatnya dalam konteks yang mandiri juga sebagai kitab Nehemia tentunya. Dan kitab Nehemia ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, kitab ini baik Esra maupun Nehemia ya, boleh dikatakan ya, ini adalah dua orang yang sangat memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Israel setelah pembuangan. Dan ada beberapa nabi yang lain juga yang hidup dalam masa-masa pelayanan yang hampir sama dengan mereka ya, misalnya seperti Hagai dan Sakaria. Dan kita tahu bersama bahwa Esra dan Nehemia ya, datang ke Yerusalem itu di masa pemerintahan Artasasta I. Kalau di buku yang saya pakai itu ada tabelnya. Dan ya, Nehemia nanti kita lihat dia sebagai pemimpin gelombang terakhir yang membawa bangsa Israel kembali ke tanah air mereka. Dan boleh dikatakan ini merupakan kitab sejarah dalam perjanjian lama bagian akhir ya, itu kitab Nehemia. Walaupun nanti masih ada kitab Ester, dan ya sebenarnya kita tahu bersama bahwa kitab Ester itu adalah kitab yang yang cukup unik juga, nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi ketika orang Yahudi diizinkan kembali di negeri ya, dari pembuangan, dan mereka pulang kembali ke tanah mereka, dan bersama dengan kitab Esra ya, kitab Nehemia membentuk satu kitab. Sebenarnya kalau sekali lagi dalam perjanjian baru, perjanjian lama, Masoreti Text, ini adalah satu kesatuan kitab. Kita sudah bahas kemarin dalam pendahuluan Esra, dan kitab ini mencatat sejarah dari tiga rombongan bangsa Israel yang kembali dari pembuangan. Jika Esra meliputi peristiwa-peristiwa yang berkenan dengan dua rombongan pertama, artinya ya, Esra lebih cenderung kepada rombongan pertama. Dan ya, itu sekitar tahun 538 ya, dengan 540 sebelum Masehi. Dan Nehemia mencatat ya lebih kepada peristiwa kembalinya rombongan ketiga sekitar tahun 440-an. Sedangkan fokus kitab Esra ya, kita tahu bersama bahwa fokus kitab Esra kemarin adalah tentang pembangunan kembali bait suci. Maka kitab Nehemia adalah fokusnya kepada pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dan ini bukan hal yang kebetulan, karena memang Tuhan melihat kepada faktor yang paling penting dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, yaitu masalah rohani dulu yang paling diutamakan. Oleh sebab itu ya, Esra diutus oleh Tuhan untuk kembali dalam untuk mengantarkan ya, dua rombongan pertama ya, rombongan kedua maksudnya. Rombongan pertama kan Zerubabel, rombongan kedua Esra. Karena Esra, kita ingat bahwa dia seorang imam yang sangat ahli dalam hukum Taurat tentunya, dalam pengajaran-pengajaran, sehingga dia sekaligus memimpin ya, pembangunan kembali bait suci dan ada di dalamnya. Dan
ya, supaya pembaruan rohani bisa dipimpin langsung oleh Ezra, dan Tuhan mau itu terjadi. Karena tentu ya mau bangun tembok Yerusalem lebih dulu, kemudian rohani belum diasah dengan baik, ya itu kemungkinan bukanlah hal yang sangat baik. Oleh sebab itu harus ada pembangunan bait suci dulu supaya bangsa ini kembali, istilahnya apa, dicas kembali kerohanian mereka. Dan ya intinya kedua kitab ini memberikan penekanan yang sangat penting ya mengenai pemulihan baik secara rohani, secara fisik ya, pada bangsa yang sejak 70 tahun dibuang di tanah Babel, dan mengingatkan kembali mengenai komitmen-komitmen dan pentingnya kesetiaan mereka terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi Nehemia yang hidup sezaman dengan Ezra, mereka sama-sama melayani, sebenarnya terlibat dalam pelayanan di kerajaan Persia pada waktu itu ya, di pemerintahan Raja Artasasta. Mereka melayani sebagai juru minum. Nanti kita mau bahas sedikit tentang Nehemia, dan ketika ia menerima kabar bahwa orang buangan sudah kembali ke Yehuda dari Babel, dan Persia sedang dalam kesulitan, dan tembok Yerusalem sudah hancur rupa puing, dan akhirnya dia diberikan kesempatan oleh raja untuk pergi ke Yerusalem dan memimpin untuk membangun tembok-tembok kota tersebut. Dan tentu ya dia bukan hanya sekedar sebagai pemimpin yang melakukan pembaruan secara fisik, tetapi Nehemia juga adalah pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan gebrakan-gebrakan rohani, dan dia seorang nabi yang bisa menyatakan banyak hal yang tentu Tuhan berikan pada dia sebagai seorang penyambung lidah Allah. Dan ya dia menggerakkan bangsanya untuk membangun kembali sekali lagi, yaitu tembok Yerusalem di masa pelayanannya. Dan tercatat dalam Alkitab ya, dalam 52 hari ya, sekalipun ada pertentangan pada waktu itu, dan akhirnya tembok itu bisa dibangun. Dan nanti kita mulai dalam Alkitab bahwa di sana Nehemia diberikan mandat ya selama 12 tahun. Dan setelah ia kembali berapa waktu Persia, ia menjadi gubernur untuk Yehuda dalam masa bakti yang kedua, itu di Nehemia pasal 2 ayat 1. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintah Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan pada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Dan kalau kita lihat juga dalam Nehemia 13 ayat 6 dan 7, ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak di Yerusalem karena tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tapi sesudah waktu itu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik pelataran rumah Allah. Jadi ada catatan bahwa dia minta izin ke raja untuk melihat langsung pembangunan di sana, dan sekaligus ada beberapa kecurangan yang terjadi dalam masa pembangunan tersebut. Dan ya, tidak hanya Ezra, juga ada Nehemia di sana yang sama-sama membantu memajukan kebangunan dan pertumbuhan rohani antara kaum sisa yang kembali dari pembuangan Babel, mereka kembali ke tanah air mereka. Dan ingat bahwa kesesuaian kitab Nehemia dengan sejarah diperkuat oleh ada beberapa dokumen-dokumen kuno, dan ini merupakan bukti eksternal tentunya. Ada kaitannya dengan arkeologi yang ditemukan pada tahun 1903 dan disebut sebagai Elevatin Papyri ya, yang menyebut nama Sanballat ya. Nama Sanballat itu ada dalam
Nehemia pasal 2 ya. Ayat 19 itu Nehemia Sanbalat orang Horon ya, dan Tobia orang Amon. Yohanan, jadi ada beberapa nama seperti Sanbalat, nama Yohanan yang juga tercatat di dalam Nehemia 23, dan itu tercatat dalam beberapa dokumen-dokumen kuno yang tadi kita sebut sebagai Elepatin Papiri. Elepatin ya, Elepatin ELEPHANTINE, Papiri PAPYRI, papirus ya. Dan itu ya sebagai beberapa contoh bukti-bukti eksternal. Dan tentu bukan hanya itu ya, keabsahan sejarah kitab Esra Nehemia ya sudah ditegaskan oleh sekali lagi penemuan arkeologi yang berjalan secara progresif. Artinya karena begini, penemuan arkeologi ini karena orang melakukan penelitian terus, sehingga pembuktian arkeologi itu sifatnya progresif. Hari ini bisa jadi belum ditemukan bukti yang banyak, tetapi besok atau 2 bulan kemudian bisa menemukan bukti-bukti yang lain, karena pekerjaannya berjalan terus dan ada penemuan-penemuan baru. Dan di bukti-bukti arkeologi terus berjalan secara progresif. Bukti-bukti di luar Alkitab eksternal ya, yang dikumpulkan dari inskripsi-inskripsi, papirus, materai-materai resmi, dan beberapa bejana-bejana peringatan yang bisa menjadi satu catatan penting untuk mendukung Alkitab dalam berbagai hal. Termasuk sekali lagi nama-nama tokoh penting dalam narasi dalam kitab Nehemia ya, seperti yang saya sudah sebut tadi, seperti Sanbalat, kemudian ada Yoyada, Yohanan ya. Dan itu pengertian umat Ibrani mengenai kronologi pasca pembuangan ya kan. Dan penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa tertentu dalam sejarah Ibrani pasca pembuangan itu banyak sekali bisa didapatkan dalam referensi-referensi eksternal yang dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa di bidang arkeologi. Dan itu sangat penting. Jadi kira-kira seperti itu latar belakang dari kitab Nehemia ini. Dan ya, Nehemia ini siapa? Nanti kita mau bahas waktu bahas masalah penulisan saja ya, masalah penulisan. Kemudian kita lihat beberapa tujuan dari kitab ini. Ada 2. Kitab ini ditulis yang pertama untuk melengkapi catatan sejarah pasca pembuangan yang diawali dalam kitab Esra. Jadi ya, kalau kita tahu bersama bahwa memang ini adalah kesatuan teks baik Esra maupun Nehemia. Kalau kita dapatkan dalam kitab Masoretik. Oleh sebab itu ya jelas ketika kita bicara tujuan kitab Nehemia, berarti ya kita bicara kepada kelengkapan untuk melengkapi sejarah masa pasca pembuangan. Yang kedua, untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kaum sisah melalui kepemimpinan yang saleh, kepemimpinan yang luar biasa dari 2 orang yang benar-benar membawa hidup mereka untuk melayani Tuhan, yaitu Nehemia dan Esra. Dan itu ditunjukkan kemudian selama 3 tahap ya pasca pembuangan. Kemudian kita lihat beberapa ciri khas dari kitab Nehemia. Yang pertama, kitab ini mencatat peristiwa-peristiwa terakhir dalam sejarah perjanjian lama orang Yahudi sebelum tiba di masa intertestamental. Jadi bukan peristiwa-peristiwa terakhir sebelum masuk kepada masa 300 tahun. Intertestamental itu adalah masa dalam istilah teologi Tuhan diam, artinya di situ tidak ada pewahyuan, tidak ada nabi yang menjadi penyambung lidah Allah. 300 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus ya, 300 sampai 400 tahun. Karena disebut sebagai masa silent centuries. Jadi itu.
Peristiwa-peristiwa ini sangat penting untuk menggambarkan bagaimana sih keadaan bangsa Israel setelah masa pembuangan, pasca kepulangan, bukan setelah masa pembuangan. Yang kedua, kitab ini memberikan latar belakang sejarah ya bagi Maleakhi, yaitu kitab Perjanjian Lama terakhir. Karena ya kita tahu bersama, kita sudah bahas bahwa Nehemia dan Ezra mereka hidup semasa pelayanan Maleakhi, hidup dalam zaman yang sama. Ya, kalau dalam teks Alkitab Indonesia ya menempatkan kitab Maleakhi sebagai kitab terakhir, dan dalam golongan kitab nabi-nabi kecil, Maleakhi memberikan banyak sekali informasi yang berharga juga untuk melengkapi dan memberikan gambaran-gambaran lain berkaitan dengan pelayanan di akhir sejarah dari masa Perjanjian Lama itu, sebelum masuk masa intertestamental. Kemudian yang ketiga, Nehemia adalah contoh yang boleh dikatakan bagus dalam Alkitab dari seorang pemimpin saleh ya. Dan dalam pemerintahan dia orang yang bijaksana, punya prinsip, tentu sangat berani. Kalau tidak berani, bagaimana bisa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel membangun tembok itu, dan ya, punya integritas, punya iman. Yang paling penting adalah iman itu, karena tanpa iman yang benar ya, maka sia-sialah pelayanan seseorang. Kemudian tentu punya belas kasihan ya bagi orang-orang yang sangat tertindas, dan memiliki banyak sekali bakat-bakat dalam kepemimpinan organisasi. Artinya ketika kita belajar tentang Nehemia dan juga Ezra ya, kita bisa belajar tentang kepemimpinan dalam Kristenan. Dua orang ini adalah dua orang yang hebat, bukan berarti yang lain tidak hebat. Banyak juga yang hebat-hebat seperti Musa, Yosua, pernah dicatat dalam Alkitab. Mereka punya sejarah kepemimpinan yang luar biasa, dan itu juga ada di dalam dua orang yang hebat di akhir masa Perjanjian Lama, yaitu Ezra dan Nehemia. Dan sepanjang masa pelayanan mereka ya, Nehemia dikenal sebagai orang yang jujur, rendah hati, dan bebas dari keserakahan, boleh dikatakan. Banyak berkorban dalam pelayanan-pelayanannya, dan tidak memakai jabatan itu semena-mena. Jadi saya punya jabatan besar, kemudian akhirnya dipakai dengan tidak baik. Jadi mereka punya nilai positif dalam melayani Tuhan. Dan yang keempat, ciri khas yang keempat, Nehemia adalah salah satu contoh tokoh dalam Perjanjian Lama yang terkemuka dari seorang orang pemimpin yang mengandalkan doa. Wah, selain Daniel, Nehemia juga adalah tokoh dalam Perjanjian Lama yang banyak sekali berhubungan dengan Tuhan lewat doa. Dan boleh dikatakan 11 kali dikisahkan bagaimana ia memanjatkan doa pada Tuhan. Doa yang sangat sangat mendalam demi kebangkitan bangsa Israel. Misalnya kita lihat dalam beberapa ayat ya. Nehemia 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Judulnya saja, kalau LAIS itu sudah memberikan judul doa Nehemia bagi orang-orang Israel. Ayat 4, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa hadirat Allah semesta langit. Nah, Nehemia berdoa pada Tuhan. Kemudian kita bisa lihat dalam Nehemia 2 ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, dan seterusnya. Kemudian kita bisa lihat dalam Nehemia 4 ayat 4 dan ayat 9. Nehemia 4 ayat 4 dan ayatnya yang ke-9. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan seterusnya. Di situ
Nehemia berdoa sungguh-sungguh untuk bangsanya. Dan apa yang menjadi pergumulan bangsa Israel itu jadi pergumulan dia juga, ya, karena dia adalah bangsa Israel. Kemudian kita bisa lihat dalam ayat 9 pasal 4. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka ini bergumul. Dan itu ada kaitannya dengan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Nehemia 5 ya. Coba kita lihat Nehemia 5 ayatnya yang ke-19. Nehemia 5 ayat 19. Ya Allahku, demi kesejahteraanku ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Jadi, jelas ya. Kemudian Nehemia 6 ayat 9 dan ayat 14. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami, pikirnya mereka akan biarkan pekerjaan sehingga ia tidak dapat diselesaikan, tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Coba kita lihat ayat 14. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak ya, untuk orang yang curang, pun tindakan Nabi Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Jadi ini adalah beberapa orang-orang yang memang sengaja melakukan pemberontakan, melakukan hasutan untuk menggagalkan pelayanan semangat bangsa Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Nehemia 13 bagi kita. Nehemia 13 ayat 14. Nehemia pasal 13. Ya ayat 14. Ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Kemudian ayat 22 juga aku suruh orang-orang ayat 22 bagian B, ya Allahku ingatlah kepadaku, dan seterusnya. Ayat 29 juga ada, ayat 29 dan ayatnya yang terakhir ayat 31. Ya Allahku ingatlah kepadaku demi kesejahteraan. Ini adalah seorang pelayan Tuhan yang banyak sekali membawa kehidupan pelayannya dalam doa, dan ini patut dicontoh oleh pelayan-pelayan sekarang termasuk kita, bagaimana kita membawa segala pelayanan kita di dalam doa. Doa adalah salah satu sarana bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ada firman Tuhan yang pertama, yang kedua ada doa. Doa berarti kita sedang bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa berarti kita sedang menggantungkan seluruh hidup bahkan pelayanan kita kepada Tuhan. Dan ya, Nehemia bisa menjadi salah satu contoh yang sangat-sangat baik. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Semua pelayanannya dibawa dalam doa. Dan yang kelima, kitab ini dengan jelas menggambarkan bahwa doa, pengorbanan, kerja keras, serta kegigihan bekerja sama dalam mewujudkan segala suatu rancangan-rancangan yang diberikan oleh Tuhan. Dan semuanya tentu ada kaitannya dengan pelayanan. Dan sungguh indah bagaimana kita bisa melihat cerita dalam kitab Nehemia ini adalah cerita yang bisa membawa kita kepada satu contoh nilai yang sungguh luar biasa, seorang pelayan Tuhan dengan nilai yang sungguh luar biasa. Dan Nehemia adalah orang yang tepat untuk menggambarkan itu. Dan penggenapan dalam perjanjian baru ya. Kitab ini mencatat menyelesaikan semua langkah dasar pemulihan bangsa Yahudi pasca pembuangan yang diperlukan bagi kedatangan Kristus dan permulaan zaman perjanjian baru. Yerusalem dan bait suci dibangun kembali. Hukum telah dipulihkan kembali. Perjanjian semuanya dipulihkan kembali, dan tentu diingatkan kembali mengenai perjanjian Daud tetap terpelihara. Dan semuanya itu tentu ada kaitannya dengan apa? Dengan yang disimbolkan, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu siap untuk menerima kedatangan Mesias ya, itu jelas. Dan zaman Nehemia berakhir dengan harapan bahwa Mesias datang dengan membawa
keselamatan bagi umat manusia, dan itu sudah dijelaskan semua dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi semua kitab Perjanjian Lama membawa kepada pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus, termasuk ketika kita mempelajari kitab Nehemia. Dan Perjanjian Baru mulai dengan penggenapan penantian pengharapan pasca pembuangan, yaitu Yesus Kristus lahir. Dan sesungguhnya dia adalah pembaru dalam segala aspek kehidupan manusia. Kemudian kita melihat beberapa ayat kunci. Yang pertama ada beberapa ayat kunci, kemudian ada beberapa ayat kunci lain juga yang bisa Anda tandai. Tapi saya melihat ini dalam beberapa ayat. Nehemia 1 ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah dibongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah dibakar. Karena berita ini, Nehemia didorong untuk mau terlibat langsung dalam pelayanan di tanah airnya, yaitu sama-sama membangun kembali tembok Yerusalem. Kemudian Nehemia 1 ayat 11, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ini satu doa yang hebat ketika Nehemia mau melayani Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk apa? Supaya pelayanannya itu adalah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan, dan dia bisa melayani karena takut akan Tuhan. Berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Dia mau menghadap Raja Artasasta untuk pergi berangkat Yerusalem, membangun kembali tembok, dan dia berdoa kepada Tuhan. Kemudian Nehemia 6 ayat 15 dan 16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari ya, bukan 51. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling. Membangun tembok dalam waktu 52 hari, kurang dari 2 bulan. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Jadi, ya sekali lagi masih kepada ayat ini masih bicara kepada tema yang sama, bagaimana pelayanan yang benar adalah pelayanan yang membawa, yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, manusia, banyak orang mau melayani Tuhan tapi masih berpikir bahwa saya mau pakai kekuatan saya mau pakai ini dan seterusnya. Tapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah ketika kita melayani Tuhan dalam berbagai tantangan pelayanan, kita harus bawa Tuhan itu dalam pelayanan kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Nehemia, dia bergumul untuk pelayanan itu. Dia harus pergi, harus bertindak, dan harus melakukan, harus ada aksi dalam melayani Tuhan. Dan dia bawa Tuhan dalam pelayanan. Dan ini merupakan satu contoh yang sekali lagi luar biasa oleh seorang Nehemia. Dan dia luar biasa. Kita lihat bagaimana Allah mengabulkan doanya dengan melunakkan hati Raja Persia Artasasta, dan tidak hanya memberi persetujuan tetapi juga menyediakan berbagai kebutuhan untuk proyek-proyek tersebut. Karena Nehemia membawa Tuhan. Dan sekali lagi dia diperbolehkan raja untuk kembali Yerusalem, dan dia dilantik menjadi gubernur di sana. Dan dia hadir di tengah-tengah penolakan. Tembok Yerusalem akhirnya bisa dibangun, dan musuh pun terdiam. Bangsa Israel mendapatkan
satu semangat yang baru karena kehadiran seorang pemimpin yang luar biasa. Dan sekali lagi ini sangat penting untuk kita renungkan, dan tentu kita bisa belajar juga tentang kerjasama di dalam melayani Tuhan. Kekompakan untuk membangun tembok ini harus dijaga sehingga bisa dibangun dalam waktu 52 hari. Pelayanan tidak hanya bisa berdiri satu kaki kiri atau satu kaki kanan, satu tangan kiri atau satu tangan kanan, hanya kepala atau hanya perut, bahu, tidak. Pelayanan itu harus dikerjakan. Dan Paulus pernah berbicara tentang pelayan dalam jemaat itu, hanya walaupun beda karunia tapi satu tubuh, dan itu sangat penting. Dan ya, coba kita melihat beberapa fakta lain berkaitan dengan surat ini, mengenai kepenulisan surat. Siapa yang menulis surat ini? Jadi memang surat ini tidak secara langsung menulis nama siapa penulis kitab, tetapi ya tradisi Yahudi menerima Esra sebagai penulis kitab. Dan boleh dikatakan ya ada Nehemia juga mungkin di dalamnya. Karena ada yang memakai kata ganti orang pertama, aku di situ. Dan ya tradisi ini sangat berpengaruh penting dalam penerimaan orang Kristen. Sekali lagi saya sudah bahas berulang-ulang kenapa kita terima tradisi Yahudi. Karena waktu itu mereka dipercayakan firman Tuhan. Dan itu salah satu syarat kitab itu masuk dalam kanon. Dan tanggal kepenulisan ya, karena ini di masa pemerintahan Raja Artasasta, ya, kemungkinan ini kita lihat dalam tabel ini. Sebenarnya kalau di buku ini ada tabelnya ya. Teman-teman punya buku ini, ada beberapa tabel-tabel penting yang bisa kita lihat dalam kitab ini. Yaitu sekitar tahun 445 sampai 420 sebelum Masehi, hampir sama dengan kitab Esra. Jadi jelas. Kemudian siapa Nehemia ini? Ya. Nama ini pertama kali muncul, seorang Nehemia ya. Untuk dalam kitab Nehemia pertama kali dia muncul dalam Nehemia pasal 1. Ya. Nehemia pasal 1 ayat 1. Kita lihat Nehemia 1 ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Nah, dari situ kita langsung dapatkan beberapa catatan mengenai Nehemia. Bahwa Nehemia ayahnya namanya Hakalia. Nehemia 1 ayat 1. Kemudian tercatat dalam Nehemia 1 ayat 2, dia punya seorang saudara laki-laki namanya Hanam. Datanglah Hanani. Ya maaf, Hanani. Saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan seorang tentang terus ya. Atau apakah ini saudara laki-laki secara biologis atau dalam persaudaraan pelayanan, kelihatannya saudara laki-laki biologis. Dan sekali lagi disebut pertama kali dalam kitab Nehemia 1 ayat 1 dalam secara langsung namanya hanya disebutkan 5 kali dalam kitab. Walaupun ya cerita ini banyak cerita tentang dia, tapi nama dia secara langsung. Dan dia punya peran yang sangat penting ya, melayani di kerajaan Persia Artasasta. Dan kemungkinan besar dia lahir di sana masa pembuangan. Dan nama dia terakhir disebut dalam Nehemia 12 ayat yang ke-47. Dan dia adalah pemimpin rombongan Yahudi terakhir yang pulang ke negaranya dan membangun tembok Yerusalem. Kita bisa lihat dalam Yeremia pasalnya yang ke-7 ayat 1.
tindakan-tindakan untuk melindungi. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, penyanyi, dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng. Terus. Dan ya, ada beberapa catatan penting yang bisa menandai berkaitan dengan nama Nehemia. Ya, dia dinobatkan menjadi gubernur dan dia sempat kembali ke Persia. Kalau kita lihat di dalam Nehemia 2 ayat 1, dia dinobatkan menjadi gubernur. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja karena kelihatan sedih. Kita harus baca seterusnya ya. Kemudian ya, dia sempat kembali ke kerajaan, ke tempat di mana dia kerja pada waktu itu, di kerajaan Persia, di kepada Raja Artasasta, dan dia kembali lagi ke Yerusalem. Kalau kita lihat dalam Nehemia 13 ayatnya yang ke-6. Dan ya, sebenarnya ada nama-nama lain. Ada nama lain Nehemia juga yang muncul dalam kitab Nehemia, seperti Nehemia bin Asbuk. Kalau kita baca dalam Nehemia 3 ayat 16, itu beda dengan Nehemia yang maksud dengan sini, karena ini bin Asbuk yang satu yang lain. Jadi dia Nehemia bin Asbuk itu sebagai penguasa setengah wilayah Bet Sur yang membantu juga pembangunan kembali tembok suci. Dan sekali lagi ya, kita sangat penting untuk mengenal Nehemia ini secara dekat, karena dia adalah nama yang paling penting dalam kitab ini, dan juga ada Esra, dan juga nama-nama lain sebenarnya penting, tapi boleh dikatakan nama yang paling disorot ya dalam pelayanan dalam kitab ini. Ada Esra juga nanti ada, karena dia muncul lagi dalam ayat pasal 8 ketika mau mengatur tentang pelayanan-pelayan di bait suci. Nehemia 8. Jadi, dan ya, kehidupan kerohaniannya sangat bagus, kita sudah lihat tadi. Dia seorang pendoa, saya sudah bahas tadi. Dan ya, kehidupan doa Nehemia bisa menggambarkan Kristus, bagaimana Kristus juga membawa kehidupan doanya dan mengajarkan orang-orang untuk berdoa terusnya. Dan dalam praktek pelayanan ya, Nehemia adalah orang yang luar biasa. Ada beberapa poin penting yang bisa menandai nama seorang Nehemia ini. Yang pertama adalah ya, yang paling penting, yang paling disorot dalam kitab Nehemia itu tentang bagaimana peran dia untuk turut serta memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem. Dia seorang patriot, seorang pahlawan rohani, seorang pemimpin yang luar biasa. Dan ya, diceritakan sebagai juru minum, saya ulang lagi, Nehemia 2 ayat 1, dan mengangkat dia sebagai bupati atau gubernur atau bupati ya. Nehemia 8 ayat 9. Sebenarnya tadi saya salah ayatnya. Nehemia 8 ayat yang ke-9. Bagian-bagian dari dalam pada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas. Nehemia 8 ya, ayat yang ke-9. Dan Nehemia termasuk seorang organisator yang sangat kuat dari masyarakat Yahudi. Jadi karena dia bisa membawa banyak perubahan. Banyak sekali sebenarnya kita bisa pelajari tentang fakta-fakta mengenai Nehemia, seorang juru minum, seorang pemimpin, seorang pelayan, kemudian seorang yang terlibat banyak dalam kebangunan rohani bangsa Israel, jelas. Ya, fakta yang penting yang menandai kehidupan seorang Nehemia adalah tentang pembangunan kembali.
tembok Yerusalem. Fakta penting dari sosok Nehemia. Jadi dia membangun kembali tembok Yerusalem. Dia adalah pemimpin rombongan Yahudi terakhir yang pulang ke negara membangun tembok tersebut. Jadi kita lihat dalam Nehemia 7 ayat yang ke-1. Dan pada tahun 20 masa pemimpinan Raja Artasasta ya, di bulan Kislu ya, sekitar bulan November atau Desember kalau kita baca. Ketika berada di istana ya, Nehemia menerima beberapa orang tamu. Saudaranya Hanani yang membawa berita tadi, dan akhirnya itu bisa menjadi satu dorongan kepada dia. Dan akhirnya dia diizinkan pulang sekali lagi ke Yerusalem untuk bersama-sama membangun tembok tersebut. Dan setelah berada di Yerusalem ya, Nehemia melakukan berbagai inspeksi untuk kota itu tanpa sepengetahuan orang, kecuali beberapa orang yang ikut bersama-sama dengan dia. Untuk apa ya? Sebelum ada masa pembangunan dia survei. Dan dikatakan bahwa hanya Nehemia yang menunggang seekor binatang, mungkin keledai atau kuda pada waktu itu, dan yang lain jalan kaki. Kita bisa lihat dalam Nehemia pasal 2. Ketika sampai di tempat yang dipenuhi dengan begitu banyak puing sehingga mereka tidak dapat lewat, Nehemia turun dari binatang itu dan melanjutkan pemeriksaan. Jadi dia melakukan semacam survei sebelum melakukan pembangunan. Dan setelah survei selesai ya, ini adalah persiapan dia. Nehemia mengemukakan beberapa rencana-rencana kepada orang Yahudi. Dan tentu di dalam semuanya itu ada campur tangan Tuhan. Mereka dan orang Yahudi pun menjadi semangat untuk bersama-sama membangun tembok Yerusalem itu. Dan kalau kita lihat dalam Nehemia 2, Nehemia 6 ya, mereka siap katanya untuk membangun. Meskipun ada beberapa orang-orang yang mengacau ya, seperti yaitu Sanballat tadi yang kita sudah bicarakan tadi, ada Tobia orang Amon, Sanballat orang Horon, dan Geshem orang Arab ya. Mereka mencoba untuk memprovokasi supaya pembangunan itu mungkin batal dan seterusnya. Dan dalam pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem tentu mengalami banyak kemajuan, tetapi ya orang-orang yang tidak senang dengan itu terus menertawakan dan mencemooh proyek-proyek orang Yahudi. Namun Yeremia membawa semuanya itu dalam doa. Ya, dia sempat berdoa, kita sudah lihat doa-doanya tadi. Dan akhirnya kalau kita baca nanti dalam kitab Yeremia, sewaktu tembok itu mencapai setengah dari tinggi ya, Sanballat dan Tobia dan bangsa-bangsa tetangga semakin menggencarkan olokan mereka ya, sampai-sampai ada beberapa komplotan bersatu untuk memerangi Yerusalem. Tapi sekali lagi apa yang terjadi ya, ketika Nehemia menerima laporan-laporan itu ya, dia datang kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh berdoa. Dan dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi doa untuk menghadapi keadaan yang sangat genting dan terus membawa bangsa Israel dalam semangat untuk sama-sama melayani Tuhan. Kita bisa lihat dalam Nehemia pasalnya yang keempat. Dan dalam keadaan yang sangat tidak baik ya, karena ada beberapa tekanan ya, Nehemia terus mendorong orang-orang untuk bersemangat di dalam Tuhan. Dan itu adalah pelayanan yang hebat dan luar biasa. Dan ada beberapa musuh yang mencoba untuk berupaya untuk menghentikan proyek-proyek itu. Bahkan 4 kali katanya mereka mencoba membujuk Nehemia agar meninggalkan proyek, tetapi Nehemia terus melakukan dan membangun hubungan yang layak di hadapan Tuhan, berdoa terus di hadapan Tuhan supaya pembangunan ini berjalan terus. Dan apa yang terjadi akhirnya ya, Tobia dan Sanballat mencoba melakukan siasat yang lain. Kalau kita baca ya dalam sampai dengan pasalnya yang ke-6, 5 nanti. Nah, ini bagaimana tantangan-tantangan ada pada waktu pembangunan bait suci, tembok Yerusalem. Tetapi sekali lagi Nehemia tidak menyerah dan dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya
sekali lagi dalam waktu 52 hari mereka bisa menyelesaikan pembangunan itu. Mereka bisa menyelesaikan hanya 52 hari setelah pekerjaan. Dan setelah tembok ini selesai, Nehemia akhirnya mengatur hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain dalam bait Allah. Dan itu mengantarkan kita kepada penanda yang kedua berkaitan dengan pelayanan Nehemia pada waktu itu. Bagaimana ada pendaftaran-pendaftaran menurut silsilah. Ya. Dan itu diatur dalam pasal 7 nanti. Kemudian bagaimana Nehemia membawa satu kebangkitan rohani yang bagaimana orang Israel akhirnya bisa bersemangat lagi untuk taat kepada hukum Taurat, walaupun itu dipimpin oleh Imam Esra, karena Esra seorang ahli Taurat, seorang imam, dan mereka mulai melakukan perayaan-perayaan seperti perayaan Sukot, hari raya Pondok Daun, dan mereka terus berkumpul. Dan tentu saya bisa membayangkan ini sebagai satu kumpulan dan suasana yang penuh sukacita. Tembok selesai, sudah ada bait Allah, dan kalau kita baca dalam pasal 8 bagaimana Esra katanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7, Imam Esra membawa kitab itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang mendengar dan mengerti. Jadi mereka merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, dan Esra membaca firman Tuhan itu untuk mereka. Jadi sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Esra. Dan setelah itu kita lihat ada Nehemia menetapkan 2 kelompok besar dalam paduan suara dan beberapa arak-arakan ucapan syukur, berbaris mengucap syukur untuk setelah pembangunan tembok, dan ini dilaksanakan, dan akhirnya semua berkumpul sekali lagi dalam bait Allah untuk mempersembahkan korban. Selain itu beberapa pria ditetapkan untuk menguasai pengelolaan sumbangan bagi imam-imam dan orang Lewi. Kita bisa lihat dalam nanti Nehemia 12 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Selama 12 tahun kemudian, sekitar tahun 32 masa pemerintahan Raja Artasasta, akhirnya Nehemia meninggalkan Yerusalem. Ketika kembali, ia mendapati orang-orang Yahudi berada dalam keadaan memprihatinkan. Jadi orang Israel ini krisis kepemimpinan. Imam besar Eliasab telah membuat sebuah ruang makan di halaman bait Allah untuk digunakan oleh Tobia, orang yang belum sebelumnya sengit menentang pekerjaan Nehemia. Dan tentu Nehemia sangat sedih untuk Nehemia sekali lagi mengambil tindakan yang tegas. Ia melemparkan semua perabotan Tobia. Kalau kita baca nanti di dalam Nehemia pasal 12, Nehemia pasal 13, pasal 12. Pasal 13, pasal terakhir itu. Dia kembali dia sempat pulang kembali ke kerajaan, dia balik lagi ke Yerusalem. Dan kalau kita baca dalam pasal 13 bagaimana Nehemia menetapkan kesetiaannya kepada kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi Nehemia adalah teladan yang luar biasa. Anda bisa membaca kitab Nehemia ini secara lengkap, dan karena ini bukan eksegesis, saya hanya melihat beberapa poin-poin penting saja. Nehemia sekali lagi menjadi teladan yang sangat bagus dalam hal kesetiaan dan pengabdian. Sebagai seorang pelayan yang mengabdi, ia tidak mementingkan diri sendiri,
Padahal dia bisa aja dia tinggal enak di dalam istana, tetapi dia mau kembali ke tanah airnya untuk membangun Yerusalem. Ada banyak musuh, tetapi dia tidak menghiraukan semuanya itu, tetapi dia membawa semuanya dalam doa kepada Tuhan, dan akhirnya mereka bisa membangun semua tembok itu sekali lagi dalam waktu 50 hari. Jadi Nehemia adalah contoh seorang pelayan Tuhan yang hebat, seorang pemimpin yang luar biasa. Kemudian ya, survei 13 pasal. Pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-7 mencatat peranan Nehemia sebagai gubernur dan memimpin dalam pembangunan kembali tembok Yerusalem. Itu jelas. Kalau kita lihat dalam pasal 1 ayat 1 sampai 11 menyatakan dalamnya rohani Nehemia sebagai orang yang mengandalkan doa. Sudah bahas tadi tentang doa. Sementara melayani Raja Persia, ia menerima berita mengenai keadaan Yerusalem yang menyedihkan dan mulai menaikkan doa syafaat secara sungguh-sungguh kepada Allah, memohon dia turun tangan demi kota dan penduduknya. Dia bergumul untuk itu, dan ya, Raja Artasasta mengizinkan dia untuk pulang. Pasal 2 ayatnya yang kedua, pasal 2 ayat 1 sampai 20 menguraikan bagaimana Allah menggerakkan Artasasta untuk mengangkat Nehemia menjadi gubernur Yerusalem dan tibanya Nehemia di sana. Itu jelas. Kemudian masih di bagian pertama pasal 3 sampai pasal 7 mengisahkan kepemimpinan Nehemia yang tegas, bijaksana dan tabah dalam mengerahkan penduduk Yerusalem untuk membangun kembali tembok yang hancur hanya dalam 50 hari. Sekalipun terjadi perlawanan yang berat, tapi dia terus bawa itu dalam doa dan mereka semangat dan akhirnya itu selesai. Kemudian bagian kedua dari kitab ini yaitu pasal 8 sampai dengan pasalnya yang ke-13. Ini dibagi menjadi 2. Pasal 8 sampai dengan pasal 10 pemulihan rohani umat Israel Yerusalem di bawah pemimpinan Imam Esra, dan tentu ada Nehemia juga di situ ya. Esra membaca kitab suci tadi kita sudah lihat dan membawanya dalam doa. Kemudian ada beberapa persoalan nasional yang ditangani oleh Nehemia pasal 11 dan pasal 13. Hal yang utama dalam pembangunan rohani itu ialah pembacaan hukum Allah di hadapan umum, pertobatan dari dosa, berdoa untuk itu, dan satu tekad baru oleh kaum sisa untuk mengingat bagaimana Tuhan memelihara mereka dan memelihara perjanjian dari Tuhan untuk mereka. Dan pasal terakhir mencatat beberapa pembaharuan yang dilaksanakan oleh Nehemia sepanjang masa bakti kedua sebagai gubernur. Jadi sempat pulang ke istana dan dia kembali lagi ke Yerusalem untuk terus berbakti kepada Tuhan. Dan ini merupakan satu peristiwa yang luar biasa. Contoh Esra dan Nehemia. Jadi saya rasa kita bisa memahami cerita ini dengan baik. Surveinya ya. Garis besar ya, garis besar. Garis besar ini ya, ini variatif ya. Kita melihat garis besar ini sebenarnya sudah, untuk survei tadi sudah cukup untuk menggambarkan garis besar dalam kitab Nehemia itu. Secara garis besar tadi 3, bisa dibagi juga menjadi 3, tapi survei tadi saya cuma bagi 2 ya. Tidak apa-apa. Oke, saya rasa untuk Nehemia sampai di sini, dan nanti terakhir kita akan bicara tentang kitab Ester.